nanti lihat ya, itu bener-bener tajam jam guys. Halo teman-teman, selamat welcome to Exopedo TV. Apa kabar kalian semua yang sudah mantengin terus video-video kita dari awal sampai video terbaru hari ini? Sehat-sehat kalian semua, banyak rezekinya buat teman-teman yang sudah nonton, thank you very much. Jadi teman-teman, di siang hari ini, di siang bolong ini yang sangat panas terik ini, yang dimana sebelum-sebelumnya hujan, hari ini baru panas, akhirnya kita bisa konten lagi. Kita mau bahas tentang reptil, mungkin di thumbnail udah ada ya. Itu reptil dari Indonesia teman-teman, ibaratnya Indonesian Pride teman-teman. Jadi itu adalah Hadrosaurus teman-teman, atau biasanya orang sebutnya itu soa layar, kalau nggak gitu sailfin dragon biasanya, atau Saigon gitu teman-teman. Nah di sini di video kali ini kita mau bahas dua jenis Saigon yang ada di Indonesia teman-teman. Yang pertama adalah Saigon terbesar atau Agamidae terbesar di dunia. Itu yang pertama Hadrosaurus microlopus. Lalu yang kedua terbesar nomor 2 itu Hadrosaurus celebensis teman-teman. Nah kita mau ambil langsung. Yang pertama itu Hadrosaurus microlopus. Ini dia. Oke, ini namanya ketan. Jadi ini video kita mungkin nggak terlalu panjang, kita singkat aja, kita akan bahas. Oke teman-teman, jadi ini adalah Hadrosaurus microlopus. Ini asalnya dari Sulawesi teman-teman. Kalau penyebarannya sendiri itu dari Sopeng ada, terus kalau nggak salah Takalar ya. Kalau misalnya salah nama daerah teman-teman bisa komen di bawah ya, itu Takalar. Jadi penyebaran mereka di sana. Lalu ada dari Malino teman-teman. Nah perbedaan yang paling mendasar dari jenis yang yang saya pegang ini dengan yang Malino itu, kalau Malino dia lebih ke coklat, tapi kalau yang ini dia lebih ke kuning dia teman-teman. Kadang kuning atau agak sedikit memutih gitu, kuning-kuning gading itu loh teman-teman. Nah jadi ini, dan kalau microlopus itu cirinya dari mana? Ciri khas paling mencolok dari Hadrosaurus microlopus itu dari mutiara teman-teman. Nah ini nanti si Jordan nanti bakal ngeliput ini, kita zoom ya. Jadi mutiara-mutiara ini tuh lebih besar dan lebih banyak teman-teman untuk Hadrosaurus microlopus. Dan size Hadrosaurus microlopus sendiri itu kurang lebih kalau dikit itu sampai 1,5 meteran kurang lebih teman-teman. Dia ini besar banget, dan ini masuknya masih di juve akhir sih dia nih, saya si ketan ini. Dan nanti sailnya, nah ini kenapa juga dibilang sailfin dragon. Sail dia nih tuh, lihat tuh, dia ekornya sailfin, jadi ada layarnya teman-teman tuh, keren nggak? Kalau teman-teman mungkin kalau biasanya di reptil itu paling sering sih iguana mungkin, terus biawak gitu, biasanya ekornya polos. Kalau misalnya yang kita spike ini kita ambil lah iguana ya, iguana ada spike, cuman iguana belum tentu lagi, malah belum ada, dan nggak mungkin ada yang ada sail seperti ini teman-teman. Yang ada cuman jenis Hadrosaurus saja. Ada sih sebenarnya jenis Agamidae yang lebih kecil daripada ini, dia size-nya kecil banget, itu dia ada sailnya hampir persis kayak basilik teman-teman. Dan basilik itu juga satu keluarga sama dia itu, satu keluarga Agamidae. Ini namanya ketan guys. Dan kalau untuk makanan sendiri, kalau Hadrosaurus ini dia makannya sih kalau size segini ya, dia cenderung lebih ke sayur dan buah teman-teman. Tapi kalau yang size kecil, nanti kita akan bahas juga, itu akan lebih banyak makan ke serangga teman-teman. Serangga, kalau ini dia bisa makan ikan-ikan kecil juga sih teman-teman, tapi ya jangan terlalu sering. Dia sih bagusnya itu betternya dikasihnya kalau nggak sayur, buah-buahan teman-teman, itu lebih bagus. Nah buahnya apa aja? Buahnya bisa pepaya dia doyan, bisa pisang dia juga suka ini teman-teman. Tapi yang lain pun kadang saya kasih melon pun dia mau kok gitu. Nah ini memang karakternya kalau teman-teman lihat, kok itu galak ya kak ya, maksudnya kok dia tuh petakilan banget. Jadi Agamidae itu memang karakternya begini coy, dia tuh memang mudah stres, terus kalau bahasa kita tuh jumpy, ya dia tuh petakilan gitu teman-teman. Dia tuh nggak gigit enggak, cuman karakternya emang kayak gitu, petakilan. Kalau kalian mungkin gampangnya itu, kalau di iguana dia tuh masih bisa anteng guys, tapi kalau di soa layar atau Hadrosaurus, wah ini tuh petakilannya gila bener, parah. Nanti saya akan cerita pengalaman saya ngekip salah satu soa yang ada di sini, beberapa case trouble-nya ya. Dan kalau soal layar ini tuh yang jenis microlopus
itu karakternya jauh lebih mendingan. Misal 1/10 itu 8 lah antengnya guys. Yang ini beda dengan saudaranya yang Weberry ataupun Amboinensis teman-teman. Nah, dia lebih kalem tuh, lihat, lebih anteng, lebih enak karakternya. Oh, ini cakep banget. Dan kalau soal layar ini teman-teman, dia tuh juga punya cula. Jadi bukan hanya di reptil yang mungkin kalian sering lihat di pasar, lebih banyak biasanya jenis-jenis iguana itu biasanya kan ada culanya, kalau nggak yang El Salvador atau Peru gitu. Jadi bukan mereka aja, bukan rhinoceros aja, rhinoceros iguana juga yang punya cula. Jadi mereka juga punya cula guys. Nanti si Jordan bakal ngeliput juga. Jadi di atas hidung ini nih ada culanya guys. Nah, mantep banget. Dan kalau yang jenis ini culanya biasanya lebih besar. Dia tuh menonjol ke atas. Cakep banget ini. Dan kalau misalnya mau tanya tekstur giginya, dia ini memang gigi-gigi pemotong daging guys. Kalau misalnya kalian nanti lihat ya, itu bener-bener tajam jam guys. Ini parah kalau sampai digigit, asli. Tapi biasanya kalau udah pemain-pemain hewan ini, dia itu pasti akan merasakan apa yang namanya digigit. Saya pun juga sudah pernah digigit Hadrosaurus dan itu lumayan sakit. Tidak sesakit digigit iguana guys, lebih sakit digigit ya. Cuman itu biasanya faktor ketidakhati-hatian kita gitu. Karena kalau udah keep hewan-hewan seperti ini tuh tingkat tingkat kita untuk responsibility juga. Responnya tuh harus lebih cepat teman-teman. Jadi dia nih emang diam tuh lari, diam cek, udah gitu nyakar lah apalah, itu respon kita harus cepat. Dengan gerak-gerik dia yang sudah mulai aneh itu kita harus tahu, oh ini bakal mau gigit, gimana cara handle-nya yang benar gitu. Kalau megang sih biasanya kalau kita megang seperti ini teman-teman. Kadang megang biasa bisa, tapi kalau yang saya pernah diajari sama beberapa senior saya, beberapa guru juga, itu kalau megang kadal seperti ini, jadi tangannya tuh seperti ini guys. Nah ini kayak gini, dua jari ini jepit di leher, yang ini jepit di lengan. Ini jepit di lengan. Jadi begini deh. Nah. Dan dia juga dia bukan ditekan ya, cuma megang ini aja, antisipasi kalau misalnya dia gigit. Jadi ada yang jegal di sini. Gitu. Jadi ini juga informasi buat teman-teman. Jadi megang reptil itu sama kayak mamalia. Kalau kalian salah pegangnya itu biasanya ngeganggu juga, bisa kadal itu muntah atau mamalia itu muntah habis makan. Kalau nggak gitu dia strike. Nah kayak gini kan dia strike nggak bisa nih, tuh kan ketahan sama jari telunjuk tuh. Tapi kalau kalian megangnya salah, megangnya begini, dia ada kemungkinan untuk bisa strike ke sini, ke bagian ini, tuh dia bisa gitu. Tapi kalau kalian megangnya begini, yang kayak saya bilang tadi, yang gini, nah tuh dia cenderung tidak akan bisa strike balik ke kita gitu. Jadi ini adalah Hadrosaurus microlopus guys, yang terbesar. Dulu ya, dulu itu cuman ada tiga jenis. Sebelum direvisi seperti sekarang, itu ada Hadrosaurus microlopus, lalu ada Hadrosaurus amboinensis, lalu ada Hadrosaurus microlopus amboinensis, Weberry, sama Intergrade kalau nggak salah ya. Jadi mereka ini nih disebutnya tuh amboinensis kalau nggak salah ya guys ya. Aku lupa ingat soalnya udah lama banget. Jadi ini tuh disebutnya itu. Dan yang kalian sekarang yang dulu dibilang Weberry, Weberry itu sebenarnya amboinensis sekarang. Yang dulu dibilang Intergrade yang belum diketahui dia itu Hadrosaurus apa, itu sekarang Weberry. Jadi sudah disesuaikan dengan penemuan di mana mereka didapatkan gitu. Lalu setelah diteliti memang ternyata ada yang kelas yang lebih besar, ada ada yang tidak bisa besar. Jadi makanya sudah mulai masuk ke kelas-kelas dia masing-masing. Makanya sekarang ada Hadrosaurus microlopus, Hadrosaurus celebensis, Hadrosaurus amboinensis, Hadrosaurus Weberry, dan yang terakhir itu ada lagi satu, itu dari Filipina, itu Hadrosaurus pustulatus teman-teman. Nah itu Hadrosaurus impian saya, cuman karena keterbatasan kandang jadi di hold dulu. Mungkin nanti ada Hadrosaurus pustulatus itu. Cakep pustulatus guys.
Oke, kita ambil langsung sekarang yang Celebensis. Ini terbesar nomor satunya ya. Tuh lihat, cakep kan? Cakep banget aja. Ini aslinya kuning, geng. Cuman ini agak-agak drop sedikit. Mereka juga bisa drop warnanya. Gitu. Dan enaknya dia biasanya kalau abis makin dijemur makin terang. Biasanya begitu. Oke, kita bahas sekarang ya Hadrosaurus celebensis. Ini kita taruh dulu. Oke, aman. Yuk. Jadi ini Hadrosaurus celebensis saya. Wah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau mau ngambil Hadrosaurus itu biasanya emang kendalanya adalah dia di jumpinya, lompat-lompat. Makanya hati-hati. Yang saya bilang tadi, respon kalian tuh harus cepat. Jadi takutnya nanti kalau kandang seperti ini modelnya, kalian nggak bisa handle atau takut, dia pasti lompat lari. Dan kecepatannya Hadrosaurus itu beda dengan kecepatan hewan-hewan yang pernah saya keep. Contoh biawak, terus iguana, yang kayak kada-kada seperti itu, mereka ini lebih cepat guys. Mereka ini juga bisa lari di atas air guys. Jadi makanya lari di atas air aja bisa gitu, apalagi di darat kayak gini. Udah di atas angin ya guys. Dan apa namanya? Kenapa salah satu juga alasan dia bisa lari di atas air. Jadi ini di jarinya itu ada apa namanya? Selaput. Jadi ini. Nanti biar Jordan ini juga aja ya. Jadi ini ada selaput guys. Selaput ini yang dipakai bantu mereka untuk lari di atas air ataupun berenang. Nanti biar kita masukin ke footage-nya. Nah, dan tidak semua reptil memiliki selaput seperti ini. Salah satu lagi saudaranya dia yang punya itu adalah Basilisk lizard. Yang dimana video ini juga pernah saya tag waktu itu sama Tude Surya. Di situ kita juga lihat ada apa namanya? Dia punya fisik yang kurang lebih sama seperti Hadrosaurus. Dan dia tuh disebut juga Jesus lizard. Larinya cepat banget di atas air. Jadi ini nih. Ini Hadrosaurus celebensis dan ini terbesar kedua. Kurang lebih panjangnya itu yang pernah saya amati, saya dapat info juga itu 1,3 meteran kurang lebih teman-teman. Proses ini. Dan ini sela juga masih bisa besar. Ini masih muda lah. Gitu. Dan Hadrosaurus ini tuh lokalitinya lumayan banyak teman-teman, dari daerah. Ada yang dari Bantaeng, ada yang dari dari Kolaka, ada yang dari Palopo, banyak banget yang dari daerah Sulawesi sana. Dan warna itu macam-macam. Jadi ada yang warnanya itu hijau kebiruan, ada juga yang dia tuh warnanya kuning gelap tapi ada banded kuning, terus matanya macam-macam warnanya. Kalau yang ini kan matanya itu dia silver, kayak ada butiran pasir silver di daerah pupil matanya. Tapi kalau kalau teman-teman yang lain ada yang matanya tuh kayak biru apa ya? Kayak biru kristal gitu warnanya. Itu yang dari Kendari. Itu cakep banget itu. Itu cakep. Sun mungkin ada di sini nanti. Jadi ini kalau nggak salah punya saya nih yang dari Palopo. dia ada beda silver kayak gini. Tuh, dia pengen masuk kandang tuh. Keren ya. Jadi dia bener-bener kalau kalau Agamidae itu biasanya sebutan lainnya tuh dragon teman-teman, atau naga. Makanya ada forest dragon, ada bearded dragon. Biasanya mereka panggilannya Agamidae itu dragon teman-teman. Nah ini pun juga naga teman-teman. Keren kan? Jadi Indonesia tuh kaya banget sebenarnya hewan-hewan seperti ini. Itu cuman beberapa orang mungkin belum belum mau untuk keep karena mungkin lebih tertarik hewan-hewan di luar, karena yang di luar itu mungkin lebih langka, terus dari negara lain yang lebih keren gitu. Sebenarnya Indonesia keren-keren guys. Kayak gini contohnya. Bahkan orang luar negeri itu nyarinya Hadrosaurus Indonesia. Kenapa? Karena Hadrosaurus Indonesia ini itu varian warnanya lebih banyak. Terus karena saya bilang tadi ada 4 jenis yang di sini, Weberi, Amboinensis, Celebensis, Microlopus, ada 4. Kalau yang di luar negeri cuma 1, ada cuma di Filipina. Itu Pustulatus. Dia cuma ada warnanya tuh kayak Microlopus. Dia itu coklat tapi di sini warna biru. Nah, warna biru-biru keunguan gitu. Terus kalau yang satu lagi varian green, dia itu kurang lebih motifnya sama kayak Amboinensis. Nanti saya juga tag Amboinensis. Tapi dia size-nya besar kayak gitu, dan selnya ini ungu banget.
Jadi ini tuh keren banget teman-teman. Tuh, dinosaurus. Tuh, nggak pingin Jo? Boleh lah. Ya ini keren banget teman-teman. Dan kenapa juga salah satu alasan orang-orang jarang keep Hadrosaurus karena Hadrosaurus itu satu minusnya dia itu sangat jumpy. Makanya seanteng-anteng Hadrosaurus jangan 1% percaya kalau mereka anteng. Mereka pasti akan ada ngacirnya teman-teman. Nggak seanteng hewan-hewan kadal yang mungkin pernah kalian lihat savana monitor atau biawak juga kalau udah anteng dia lemot. Ini gimana cara buat dia lemot? Emang tabiatnya sudah begini. Ini Sagamidae, keluarga Hadrosaurus gitu. Dan ini cakep banget nih. Nanti biar Jordan juga ngezoom mata-matanya. Jadi matanya beda-beda warnanya guys. Ada yang Microlopus matanya tuh kemerahan ada. Terus ada yang ini yang saya bilang tadi Celebensis matanya kebiruan ada. Wah cakep banget sih parah. Nanti kita juga bakal bahas ini salah satu Hadrosaurus yang matanya biru ada di sini. Kalian bakal lihat. Jarang-jarang kan kalian lihat reptil matanya biru coba. Biasanya reptil matanya paling ya normal hitam coklat kan. Nah ini ada yang biru juga guys. Dan ada juga Hadrosaurus saya juga nanti yang mulai mutasi ke warna ungu juga ada. Nah dia juga ada tulangnya ini kalau yang jenis Celebensis gitu. Gahar ya. Gahar nggak Jo? Gahar nih. Nah, tuh. Jadi dan salah satu keunikan yang saya suka dari Hadrosaurus celebensis itu dia itu sisiknya beda guys. Kalau kalian lihat reptil lain tuh sisiknya hampir semua sama sampai di tangan. Tapi kalau ini beda. Kalian lihat sisik sampingnya. Mereka juga punya mutiara, cuma mutiara lebih sedikit. Nah, tapi di depan itu coba lihat. Langsung beda sisiknya, lebih besar dan lebih menonjol. Ini cakep banget ini. Tuh. Keren. Gimana teman-teman, berminat? Tapi untuk kalau saran saya, kalau kalian memang mau keep Hadrosaurus, sharing dulu sama yang sudah pernah keep lama, sharing yang banyak dulu. Kalau kalian sudah memantapkan niat dengan kondisi emosi kalian, dengan kondisi kandang kalian, lingkungan kalian, baru kalian udah keep. Kalau misalnya sudah sangat-sangat memungkinkan gitu, sangat-sangat siap. Jadi kalau misalnya masih belum siap, jangan. Nice. Hadrosaurus ini adalah hewan spesial teman-teman, dan tidak sembarang orang yang bisa benar handle mereka. Nanti saya juga akan bahas kendala-kendala kenapa sih kok saya bisa bilang seperti ini, orang bisa handle Hadrosaurus ini gitu. Masalahnya apa aja. Oke, jadi singkat aja untuk video pembahasan 2 Hadrosaurus yang memang koleksi saya yang terbesar nomor 1 dan 2. Kita mau lanjut ke video selanjutnya, Hadrosaurus Weberi dan Amboinensis. Bye.